Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deti Lindiana. Di sini kami akan memaparkan materi tentang tantangan Indonesia dalam menghadapi teknologi dan informasi. Di sini saya tidak sendirian, di sini saya dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Kamara Aldina Kusmana. Perkenalkan, nama saya Larasati Gita Kandia dari Pendidikan Sanitari Angkatan 2020 Universitas Pendidikan Indonesia. Oke guys, sebelum mulai, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sekarang ini kehidupan manusia tidak lepas dari kemajuan teknologi, mengingat zaman sudah berkembang pesat. Keberadaan teknologi mempengaruhi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Seiring dengan perkembangan zaman, dengan adanya teknologi mampu membantu dalam berbagai hal, seperti membantu dalam hal perekonomian yang ada di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata teknologi mengandung arti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan, atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi merupakan metode ilmiah yang mempermudah semua aspek dalam kehidupan makhluk hidup, terutama manusia. Semua sarana yang diperlukan oleh makhluk hidup ataupun manusia untuk kelangsungan dan kenyamanan hidup sudah hampir bisa terpenuhi oleh perkembangan teknologi saat ini. Seluruh dunia telah menciptakan dan mengembangkan teknologi dengan pesat dan sudah tidak bisa lagi terbandingkan pada era sekarang ini karena sangat bergantungnya manusia kepada teknologi saat ini, termasuk Indonesia. Berikut ini ada beberapa macam tantangan yang harus dihadapi Indonesia untuk menghadapi era teknologi dan informasi yang sangat berkembang pesat dan cepat. Di antaranya yaitu ekonomi digital. Dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, kita harus dapat memahami dinamika yang muncul dan mempersiapkan diri untuk perubahan yang akan terjadi ke depannya. Salah satu contoh perubahan drastis yang terjadi sekarang adalah ketergantungan kita terhadap teknologi internet. Mau tidak mau, suka tidak suka, dan kemanapun kita pergi, kita akan dapat menghindari dari yang namanya perubahan teknologi yang begitu cepat. Dalam ekonomi digital, kita harus menyiapkan perubahan besar dengan menjadikan internet sebagai sarananya. Nah, di Indonesia sendiri, kita sudah mempunyai platform digital yang cukup berkembang yang bergerak dalam bidang ekonomi pada jasa pengiriman barang online, di antaranya yaitu Bukalapak dan Tokopedia. Hal ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi kita dan kita harus terus mempersiapkannya lebih jauh agar kita tidak ketinggalan dalam menghadapi tantangan di era 4.0 ini. Teknologi pendidikan. Pendidikan ditujukan untuk mempersiapkan masa depan, yakni menyiapkan anak untuk memiliki kompetensi yang relevan untuk kehidupan pada masa mendatang. Di era revolusi industri 4.0 ini, kita dituntut untuk mempersiapkan pendidikan yang berbasis digital dengan harapan dapat menumbuhkan kemampuan pelajar maupun mahasiswa untuk bersikap kritis dalam menghadapi teknologi, informasi, dan kemampuan berkolaborasi. Dan berita bagusnya kita memiliki Menteri Pendidikan yang mengerti akan kebutuhan milenial dalam menghadapi era teknologi pendidikan ini. Dan sekarang beliau sedang melakukan gebrakan besar terhadap kemajuan pendidikan kita untuk kedepannya. Di Indonesia sendiri, kita sudah punya platform pendidikan yang berbasis digital yaitu Ruang. Sebagai pengguna Ruang Guru, saya sendiri sudah merasakan betapa simpel dan mudahnya akan pengajaran yang disampaikan sehingga kita dapat memahaminya dengan baik. Dan sekarang CEO Ruang Guru, Belva Depara, ditunjukkan sebagai staf khusus kepresidenan untuk menghadapi kebutuhan milenial akan cepatnya perubahan teknologi pendidikan di masa depan nantinya. Keamanan cyber. Kemudahan di era digital bak dua sisi mata uang. Di satu sisi, pemanfaatan teknologi digital menyajikan kenyamanan dalam mengakses data,
atau informasi. Namun di sisi lain dapat memicu kompleksitas dan ancaman. Beberapa aspek yang akan dihadapi oleh Indonesia sebagai rakyat Indonesia, kita harus mempersiapkan diri dalam menghadapi era ini dengan membekali diri dengan pengetahuan, pendidikan, dan skill yang cukup untuk menghadapi era ini. Bagaimana sih cara untuk mewujudkannya? Berikut adalah beberapa solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun diri sendiri. Hal pertama yang harus dilakukan tentu mempersiapkan sumber daya manusia SDM-nya terlebih dahulu, yaitu dengan mempersiapkan tenaga kerja yang handal dan berketerampilan khusus untuk bisa menerapkan teknologi terkini yang terus bergerak maju dan menghadapi perubahan membangun transformasi digital yang kuat, yaitu tentang visi dan misi. Membangun transformasi digital yang kuat tentang visi dan misi, strategi serta pendekatan terhadap yang dilakukan tidak hanya dengan mendapatkan wawasan tentang teknologi digital terbaru, tetapi juga menemukan cara bagaimana tetap relevan dan memimpin persaingan di era revolusi industri ini. Membangun infrastruktur digital nasional, Indonesia akan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur digital termasuk internet dan kecepatan tinggi yang meningkatkan kemampuan digital melalui kerjasama antara pemerintah dengan publik dan swasta. Untuk dapat berinvestasi di teknologi digital seperti cloud, data center, security management, dan infrastruktur broadband, pemerintah dapat mensosialisasikan kepada masyarakat ataupun orang awam akan pentingnya teknologi bagi kehidupan di masa depan nantinya, menanamkan diri kita semangat untuk mengejar pendidikan, dan meningkatkan skill kita terutama di bidang teknologi. Menanamkan sikap cinta negara agar teknologi ini tidak rumpang dari apa yang terjadi tujuan negara sendiri, meningkatkan iman dan akhlak agar teknologi tidak rumpang dari apa yang diajarkan oleh agama. Sekian materi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.